segala rasa weh. Segala cara. Segala rasa weh. Jadi efeknya ke Di ruang filosofi gila. Hari ini kita kedatangan teman kita Mario Teguh Bareh Lawalata. Kita tuh sebenarnya hari ini temanya dadakan. Judul temanya sih istilahnya gini. Di saat sudah bekerja di salah satu instansi pemerintahan, masih nggak sih passion Mario ini terganggu gitu istilahnya dalam mau itu bermusik mau itu pernah dulu ngedesain gitu ya ya, buka apa ya gitu. bukan percetakan apa sih maklun Ya, ya kayak gitu. Nah sebelum kita mulai berdiskusi itu pokoknya garis benang merahnya itu walaupun nanti di tengah-tengah atau bakal ada ngaco-ngaco sedikit cuman intinya benang merahnya itu. Sok atuh kenalin diri Mario. Mario Lawalata baru. saya Mario eh apa ya? Apa kenalin dirinya gimana ya? Ya udah gitu we. Ini soalnya di kamera agak takut. Yuk, Saya kerja di terus salah satu instansi pemerintah, Heeh. terus ada usaha juga ya. Mungkin ngebahasnya nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Iya. Ya lah. Makanya mereka bahas non deui walaupun kayak pasti anu aneh-aneh. Gitu. Saya teman namanya Ronald sama apalagi istrinya teman dari kecil. Oh iya, Teman dari pokoknya mah dari segede kieu lah. dari brojol. Dari Brojo udah CS lah Udah udah CS. aja sampai kita udah tahu aib-aibnya lah. Cuma itu mah nggak salah. Ya. Bener aja. Nah, nah kan kegiatan berarti sekarang kerja sama si Iya. bisnis lahnya istilahnya gitu, Iya. usaha masih jalan sampai sekarang beriringan kah? Alhamdulillah masih. Terus di masanya keadaan sekarang gimana kayak di bidang usaha gitu penurunan pendapatannya gimana? Yang pasti mah kerasa ya. Yang namanya COVID mah apa namanya bisnis-bisnis yang usaha-usaha yang emang apalagi yang mikro disebutnya itu pasti efeknya pasti lumayan lah ya terasa. Cuman sebetulnya lebih ke ya udah namanya juga saya kan lebih ke industri kreatif ya. Gimana caranya biar emang nggak apa namanya nggak hancur-hancur teuing lah gitu. Kan karena banyak tuh yang lain-lain kayak yang ada sampai tutup lah, bangkrut lah, gali utang di mana-mana gitu kan. Saya ada kerasa turun cuman ya itu balik lagi gimana caranya kita struggle biar biar nggak hancur-hancur banget lah sebetulnya. Gitu walaupun efeknya emang wah edan lah. Kerasa naon turun berau Segala kerasa weh. Segala cara. Segala kerasa weh. Jadi efeknya ke kadieu teh naik lantang gitu. nah kan tadi kan itu ai untuk pembagian waktu itu gimana ya kan istilahnya gini ya istilahnya kan kalau kerja di salah satu instansi gitu apalagi kita istilahnya melayani masyarakat gitu kan otomatis akan terkuras waktu di lapangan apalagi ya kalau istilah bagian lapangan gitu ya. Nah cara membagi waktu antara kerja dengan si usaha itu gimana apakah si usaha itu Mario mempercayakan ke salah satu orang atau masih dipegang sama Mario sendiri? Sebetulnya mungkin ada lah ya kayak beberapa orang ya atau mungkin banyak juga orang yang apa namanya yang di umur muda ini pengennya dia apa ya istilahnya dia mencari lah ya. Maksudnya mencari itu karena dia belum apa namanya belum konstan. Jadi kayak saya pagi sampai sore itu kan di pemerintahan. Pulang itu sebetulnya ya memang saya nggak langsung pulang ke rumah. Saya ke kantor yang satunya lagi lah gitu itu bareng-barengan lah sama rekan gitu. Itu usaha bareng
dan hampir setiap hari juga saya ngabisin waktu sampai tengah malam memang harus ada yang dikorbankan ya. Kayak keluarga Iya, kayak iya, iya. gitu kayak istri saya juga Korban. wah bukan korban. Istri saya juga nggak apa namanya nggak sedikit lah sering ngomong apa minta pulang on time apa segala macam. Cuman kan saya punya tanggung jawab yang emang ya orang tuh kudu kumaha yang kayak harus teh gitu. Oke, iya, Nah, saya setuju. kalau saya sih berpikirnya dangke lamun udah stabil mah udah ini mah kan enak gitu ya. Iya. Yang penting saya ya itu balik lagi ke enak teh orang kerenangan heula ya. Saya teh lagi cari dulu nih. Maksudnya kalau udah stabil udah enak ya itu capek mah 2 kali lipat pasti gitu ya. Cuman ya gitulah, kalau kita nikmatin insya Allah jadi berkah. Ya, gini Piu. Apa? Dari obrolan kita gitu, Mm-mm. saya punya quote loh bagus sebenarnya. Tadi Apa baru tuh? di tag Apa sih tuh? di IG gitu. Dengan Mario menyampaikan hal seperti itu tuh istilahnya gini ya. Quote sayanya, Ah, ini mah quote sayanya. Hmm. Di saat kita berusaha ingin menjadi diri kita sendiri, tetapi masih disetir sama orang lain itu salah. Berarti kan istilahnya kalau lu ingin menunjukkan passion lu gitu, jati diri lu gitu, ya harusnya karena diri sendiri ya, bukan karena setiran orang lain ya, seperti itu. Berarti kan ya, berarti kan kayak Mario kan istilahnya tadi kan masih mencari dalam artian ya inilah passion orang, jati diri orang, walaupun orang bekerja di salah satu instansi pemerintahan, tapi di saat saya mencari jati diri saya lakukan itu bukan karena setiran orang lain. Gitu ya, eta quote saya sih sebenarnya kalau dijabarin gitu. Tapi belum tentu. Iya. Saya. Ya itu kan Maksudnya gini, Mm-mm. kenapa saya pun pulang dari instansi pemerintah masih pengen cari duit gitu istilahnya. Yaitu karena saya juga belum tentu berapa lama saya akan bertahan di instansi kayak gitu ya. Saya nggak tahu berapa lama harus bertahan di sana, dan saya juga nggak tahu nih di usaha saya ini yang apa namanya yang kedua ini apakah saya bertahan atau tidak, saya nggak tahu. Cuman ya itu apa namanya, saya pokoknya mikirnya gini, secepatnya saya harus punya pilihan yang emang apa namanya yang lah itu orang gitu. Orang itu kudu didik. Kalaupun saya usaha ya udah, saya akan fokus ke situ. Mungkin saya akan ya udah, instansi mah udah akan saya tinggalin. Iya, maksudnya gini ya. Berarti kan itu kan Mario kan ingin menjadi diri sendiri dengan cara mencari, tidak disetir karena orang lain, maksudnya gitu kan. Ya gitu maksud Ronald kayak gitu. Karena saya berangkatnya dari usaha justru. Iya, ya Kan gitu. kebanyakan orang gini, orang teh justru kerja dulu nih bertahun-tahun ya. Terus orang baru yang usaha terus gitunya. orang mah henteu. Usaha lah baru kerja. Bodohnya saya tuh dulu saya usaha dulu. Sebenarnya nggak bodoh atuh. Saya punya usaha. Kalau menurut saya bodoh. Karena Ya, karena passion saya udah usaha nih. Udah tahu nih kayak gini. Iya. Dulu mental saya mungkin masih jelek lah ya. Jadi mental masih orang sekuat hutang di mana-mana apa segala macam, bangkrut apa segala macam. Akhirnya orang yang mencari kenyamanan. Jadi orang gawe. Disetir lah sama orang kan. Punya kerja, yang penting bos nyuruhnya A, ya udah saya kerjain. Itu kan orang nyaman tuh di situ kan. Cuman lama kelamaan saya kok mikirnya ini orang karena orang mimik karena baheulana usaha jadi gawe jadi nggak nyaman gitu ke saya. Makanya saya coba untuk apa namanya, saya ambil usaha baru ini lagi tuh karena memang balik lagi ke situ ujung-ujungnya gitu. Nah, ngobrolin masalah usaha apa sih yang sekarang digelutin, siapa tahu ini mah kalau ada yang mau mesen istilah usaha di advertising, di periklanan gitu. Jadi bukan lebih ke ya, maksudnya basicnya advertising, cuman sekarang tuh kayak bikin dari mulai konstruksi billboard, cari kliennya sih yang mau masang gitu, sampai ke ya pokoknya mah yang berhubungan dengan itu lah, mau branding apa segala macem kayak gitu. Karena memang usaha-usaha yang kayak gitu kan sekarang sebetulnya kalau yang disebut orang mau promo tuh kan pasti butuh banget medianya ya. Iya. Gitu. Dan menurut saya sih sampai sekarang si billboard ini walaupun ada yang namanya Videotron lah, atau apa namanya digital marketing,
belum habis sebetulnya gitu. Jadi kansnya masih sangat besar lah. Oke. Nah. Terus ya di kan ya saya tuh pernah lihat statusnya Mario. Beliau seorang drummer gitu. Musiknya keren lah, anjir, main drumnya jago. Musik masih sampai sekarang Sekarang mah atau hanya ya, sekedar hobi atau iya sih, hobi aja balik jadinya lagi. pelarian. Dari dulu juga hobi, cuman kan Cuman kan kalau dulu sempet kan hobi dibayar. nah gitu gitu ya. maksudnya. Dulu sempat hobi dibayar, ngamen kemana-mana gitu. Cuman beren kalah sama yang memang dia lebih apa namanya Jago apa Pak? bukan jago, lebih fokus Oh. lah. Saya Lebih kan muda, sama Eka berdua. lebih Oh, muda. oh. Saya agak tua dikit Kenapa lah. punten dipotong lebih fokus padahal tinggal daftar di Indosiar kan ada fokus di Indosiar. Nah, Aya wae sih. Bener ya, aya itu berita fokus isinya teh perampokan lah. Kriminal gitu kan. masalah musik. Oh iya bener. Ya, Yang kayak orang ieu nah. Ya kan Fokus musik. bisa Bisa kan? anu ngerampok amplifier, sound system, gitar, Ah. oh gimana? Makanya nggak bisa masuk fokus. Berarti beliau bagus karena tidak ingin fokus, berarti sudah visioner. Misi amplifier, nah gitar, nah kecolongan. Kecolongan. Jadi mereka memutuskan untuk tidak fokus. nah itu. Karena kalau fokus nanti masuk acara itu. Yang gini lah yo, biar nggak tegang tuh. Musik masih tetap dengan band lama. Enggak sih, cuman memang beberapa kali suka kadang kangen ya sama anak-anak tuh. Jadi ya, ayolah orang istilahnya mah cerita nama gomrengan lah kata dia teh kan. Ya udah main gitu sambil silaturahmi karena udah sekian tahun gak ketemu, main lagi, tapi ya udah dari situ udah hilang lagi kayak gitu. Taportian ya. Ya, Toportian. Taportian. Anjir, nonton 90-an mah ngerti anak-anak. Ngasih. Ya. Sekarang udah lagunya Gari tuh, Kalau itu kamu. Kang Cimen. Ya. Tanya apa kayak udah menikah atau apa? Oh iya. Kan, Oh. kan orang mah udah kenal, Pil. Ini kan lu baru Iya. kenal. Udah menikah? Udah. Standar bisanya. Nah, sih mana kudu nuturkeun orang. Ini maksudnya mana mini plate udah menikah. Teuing kan jadi Ya, kapok dia. maksudnya teh apa nyanaon lah yang pengen lu kalau kenalan sama orang, lu yang bakal lu pertama tanya apa? Selain sesudah menikah. Jeung nah mana kudu menanyakan eta gitu, ibaratkan ini lu baru kenalan nih yo sama si Papi gitu nya, si Pap Papi Jabla ini. Anjir, enggak ketemu jangan disebut. Masa langsung belum salaman belum non? Ya oke lah udah salaman udah saling kenal. Langsung nanya udah menikah? Kan goblok ya. Pas sopet bisa deh. Astagfirullahaladzim. Juga datang kayak waktu Kerja di instansi pemerintahan sekarang udah berapa lama? Yuk. udah sebenarnya belum lama sih, berapa tahun ya, mau masuk 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Hitungan instansi mah belum lama lah ya. Terus untuk di masa sekarang jam kerja berubah tuh. Jam kerja enggak sih sebetulnya mah. Tetap aja harus Ya waktu melayani. itu aja pas lagi ada WFA nya. Waktu ada WFA ya seminggu paling cuma 2 kali 3 kali. Sekarang mah enggak. Udah Udah normal aja. pada saat si pemerintahnya ngasih tahu ada apa namanya PSBB transisi ya. Ya udah kita mah ya udah aja normal karena kan mengejar ketertinggalan. Karena ya gitu kalau namanya instansi kan dia punya anggaran dalam 1 tahun itu ya harus habis di tahun yang sama. Jadi kita ngejarnya biar nggak sampai lewat. Karena kalau saya khususnya di saya itu instansinya kan lebih ke pekerjaannya fisik ya. Iya. Gitu. Pekerjaan fisik tuh yang memakan waktu yang bukan pengadaan gitu. Pengadaan mah tinggal ya, nungguan barang datang terus bayar beres kan gitu. Iya. Kalau fisik kan dia ada jam. Jadi Oke. Carakan manusia sekarang mah. Pap, gimana ya tadi ingin merasakan apa? Oh, gini yo, si Pap kan tadi dijemput. Saya tuh sempat bilang ke dia, "Nges mana gawe di Bigo lah." Udah jadi naon, ya lu jadi diri lu sendiri. Tapi rek muka Bigo teh nyahonya. Kalau nggak lihat yang seksi-seksi gitu kan. Oh ya, yang aneh-aneh gitu. Iya sih.
Cuman orang kemarin sebenarnya gini, saya sempat ngundang salah satu host Bigo. Oh gitu. Iya, Hmm. emang stigmanya kebanyakan itu untuk orang-orang di luaran sana itu ya mencari keindahan lah istilahnya seks. Ternyata nggak gitu sih, yuk. Itu ngapain? Ada memerankan karakter Usman gitu. Yang diperanin Sule kalau nggak salah dulu, kakek-kakek yang menyebalkan. Dan dari situ pun dia dapat uang edan. Gitu. Serius. Penghasilannya dolar, masih muda, punya usaha, bisnismen. Oke, ya orang bilang bisnismen lah, walaupun dia usaha dia bilang kecil, tapi saya akan bilang ya bisnismen. Kalau sudah memutuskan untuk mempunyai usaha ya pasti jadi bisnismen ya. Seperti itu. Dan kemarin sempat ngangkat itu stigma masyarakat awam ya Bigo teh, wah kok nggak padahal tuh. Makanya tadi orang menawarkan buat Cipa kerja di Bigo karena kemarin dia sempat syuting FTP. Beranak dalam toples judulnya teh. Tah si ieu toples. Jadi anak keluar di toples nanti. Jadi asal. Berarti salila ieu urang muka Bigo hanya jadi penikmat berarti ini. Iya. Karena kita kan nggak tahu. Makanya kemarin ya sempatnya itu maksudnya gini. Kenapa saya mengundang setiap kalangan di ruangan filosofi gila ini agar istilahnya orang tuh tidak mempunyai stigma yang negatif. Istilahnya kayak di instansi pemerintahan maaf dikatakan banyak yang bilang wah nyantai kerja enak bla 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 tek bengek lainnya, padahal kayak Mario sendiri pun kan tetap kan melayani masyarakat. Saya juga gitu kan dulu. Saya juga gitu dulu. Ya nggak bisa dipungkiri ya. Orang kerja di dinas teh santai pisan. Siang-siang sering keciduk misalnya di mall apa segala macamnya, terus ada yang bilang baru di duit misalnya. Mereka itu melayani sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur. Kalau misalkan yang ketahuan kayak gitu mah ya oknum lah, jadi tetap oknum melakukan hal yang salah akan mencoreng nama baik instansi tersebut. Ya ada sebenarnya mah balik lagi ke si ASN-nya sendiri lah ya. Iya. Kalau misalnya emang dia kerja santai ya pas lagi santai emang lagi santai gitu, kayak misalnya awal tahun belum ada pekerjaan ya emang santai gitu. Tapi kalau misalnya emang udah harus ada kerjaan ya emang harus diselesaikan gitu. Kadang kita nggak tidur berapa hari kayak gitu. Terus kadang emang tekanannya tuh ngeri lah sebetulnya gitu ya, kayak masuk ke rumah hantu. Lebih sih kalau harus gitu. Serem gitu. Serem. Ningali kunti mah Lewat gitu ya. Bebas carikan ku gunungan mah. Maksudnya lewat kumai mana ningali kunti? Rumah sih. Kena dulu. Orang nyamuk kan Orang bingung. Ningali kunti lewat maksudnya lewat kumai sih. Lu tuh harus jelasin maksudnya lewat apa? Istilah orangnya di Jawa oke. Kan ada tergantung kan. Bukan masalah ketegangan. Nah, saya masih ambigu. Umumnya lewat kuntinya kan tadi tempat hantu enggak lewat lah kunti gitu. Mana lewat? Maksudnya si kuntinya lewat gitu atau gimana sih? Ya lewat aja lah. Terus kalau kunti lewat dia harus bilang apa? Hah? Assalamualaikum. Lewat mana ini situ. Lanjut. Lompat. Lanjut ya. Begini dah dia mah yang di tengah-tengah. Si rambut jamur mana seperti itu. Properti hidup aja ini tuh. Tapi sekali ngomong ya nggak cakep jadi udah itu kita ngebahas apa sih tadi. Oh kan nggak tidur ya melayani masyarakat. Nah kan mereka punya usaha ya. Nah itu gimana ngatur waktunya? Capek pasti. nggak tidur juga. Iya kan misalnya emang lagi load kerjaannya lagi banyak mah ya terus sare oge di usaha juga sama. Ya pokoknya mah apa ya, kalau saya sih lebih ke yang lah gawean bereskan hari tanya bereskan kan ngapain gitu. Kalau bisa sekarang kenapa harus jangan ditumpuk-tumpuk ya. Tapi kadang juga sih kalau misalnya emang lagi nggak yang pentingnya aja dulu nih yang mana gitu, ngaturnya aja sih lebih kayak gitu. Yang kira-kira ini urutannya misalnya 1, 2, 3 harus kemana dulu, jangan menclok insya Allah gitu. Karena udah capek gitu ya bawaannya tuh, jadi ya udah weh, jadi kadang
Bawaan apa? Bawaan gede dari dulu ini teh. Enggak, itu emang udah gede ya sih dari dulu. Kalau udah capek mah ya udah sok dari Korea mah gawe itu. Malas gitu. Kirain sepeda bawaan gede jadi nanti kayak gitu. Itu lah itu kan orang. Uyo polanya. Ya pula. Lu nggak bisa ngitung, Pap. Orang teh ada 3, gelasnya ada 3. Properti. Enggak ya cahian. Aja ya. Sok lanjut nah. Ayo tuh resah lah yang resah-resah, Pap. Aing udah tidak bertemu mana gimana kemarin syuting FTP. Orang ingin menanyakan. Kita ngebahas ini sekarang mah syuting FTP-nya si dia. Yuk, si Papio. Kan sialan. Lah mana yang bilang syuting FTP? Nya maksudnya Ya harus dijelasin. tong gitu. Enggak, orang sudah menyampaikan ke orang-orang yang nonton di Filosofi Gila mana syuting FTP. Pas orang IG live oke, orang bilang mana syuting FTP. Dan nama Pak keangkat. Alhamdulillah. Keangkat kemana? Oh, Kangkat teman. ya keangkat dari terserah mana. TV mana? Di mana? Dia itu ditanya lu tuh. Di mana ya? TV sebelah lah yang orang pasti mah. Lu tuh jadi embrio. Udah nulain lah. Nah sih, udah orang rek nanya gilanya yo sebelum nanti kita nyambung lagi ya. Sekarang kita eksekusi dulu ini yang di tengah. Bener mana main FTP? Ya menurut mana ya Kak? Soalnya mana dengan PDN bilangin, Ya maksudnya Kan tapi orang kan gini. tadi disebutkan nya judul lah. Tapi kan mana pokoknya disebutkan nya nah beranak dalam toples. Gini yo, orang teh kan ngajakin dia, ayo konten cuy orang. Udah lalu handle aja sendiri. Kalau orang lain nanyain, bisa ada yang nanyain gua, bilangin orang ke syuting FTP. Anjing sih gaya pisan cuy orang teh. Padahal ini konten YouTube lagi belum ada sebulan, nis bisa syuting FTP. ya amin Ya orangnya bersyukur gitu ya. Balik deh ke si Mario sekarang. Yuk, ada keresahan apa yuk? Orang tadi mau udah nanyain dia tuh, nanyain Rudet. Nah, Itu yang saya rasakan. Ayo lah ngebahas naon. Mario tuh open mind pisan orangnya. Apa ya keresahan? Naon Naonnya? yuk yang rame. Tapi jangan yang lagi up to date. Enggak, males ngomongin aja. Yang Apa kita ya? menurut kacamata Mario, kenapa sih masih banyak orang yang belum bisa untuk open mind-nya? Maksudnya terkadang kan masih banyak beberapa pihak yang termakan oleh berita hoax kayak gitu. Padahal kalau kita lebih open mind mungkin kita akan bisa menyaring itu gitu. Nah sih Menurut saya sih sebetulnya ya itu balik lagi ke si orang-orangnya ya. Karena nggak semua orang bisa open mind. Jadi ada yang emang orang nggak mau ambil pusing, ada yang emang orang yang kesel orang mah ku keseharian orang keseriwe ge nya geus we gitu nya. Gua ngapain mikirin yang hal-hal yang emang bukan di ranah orang teh rek naon gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang memang dia kritis gitu. Dia kritis untuk kuduna teu kieu ya. Si itu kuduna kieu, keresahan orang teh enak kieu. Saya sih santai ya orangnya gitu. Misalnya kalau misalnya orang bilang itu konspirasi ya saya juga mungkin ada benarnya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang memang COVID itu betul ya ada betulnya juga menurut saya. Karena memang jalan-jalan bikin orang beda-beda sih. sangat disayangkan ya kalau untuk di masa sekarang kita harus lebih open mind aja sih gitunya. Iya. Karena dengan open mind kita malah bisa lebih menyaring gitu setiap berita apapun itu gitu. Terus kita bisa menanggapinya itu pun dengan berpikiran positif ya. Tidak negatif gitu. Tidak merasa resah, cemas duluan. Iya. Ya kan? Betul. Ya resah boleh lah, berlebihan jangan. Nah, dia rek nanya berat badan. Siapa malu-malu ya? Aing geus kebaca pikiran nih. Berat badan orang? Ya. Berapa kali lipat kita berdua? Saya 104. Anjir. Dan ya. Anjir. Mana? Dia seberapa? Kamu seberapa? Sebenarnya
sebulan kamar itu 50 berapa gitu. Berarti mana ayeuna seberapa? Jadi dia mah berat badannya menurut bulan. Nah, belum. Ya mana tadi ngomong sebulan kemarin kurang 50, berarti bulan ayeuna jadi gimana? Dan mana? Nah, enak ada. Kok bisa sih seperti itu pemikiran kamu? Berat badan menurut bulan? Maksudnya teh sebulan ke belakang, beberapa bulan ke belakang sudah. Nah, aku masih ini. Nah, iya. Gini dia tuh ini harus dimaklum gitu. Karena bingung ditanya berat badan berapa gitu. Mana coba, Ra? Orang 65. Oh, pas aja belum kisah dia. Orang naik motor mun dua anjing didinya ditilunya. Tiga anak. Itu tiga bapaknya anak. Terpapelok aja. Orang diharap. Orang masuk angin sih mantep. Yang lucu mah gini, nah orang bilang kayak bapak dan anak. Kenapa? Mana diharap mau motor misalkan, lu di Ya, belakang, cuma. enggak, lu di belakang. Orang yang ngeliat dari belakang lu tuh pasti sangkana mana ya lu mau motor, mau ningali sini karena ketutupan. Pasti pak, Sehat. ah budak mah gini. Tapi untungnya dia tuh nggak bisa bawa motor. Oh gitu. Naik sepeda mana bisa nggak sih? Bisa tuh. Kenapa naik motor nggak bisa? Aneh. Tapi lembang mah bisa kan? Ya bisa Banyak tuh. lain sambil bisa lembang gitu. Nah sih, enggak orang naik kenapa nggak bisa naik motor? Pengen sih, dia kan mata orang. Nya mata Enggak, maksudnya mata orang rada ieu, dan rada justru nyam. terus nyem enggak lah ini jelas. Iya, kalampu orang Matanya berpikir. TV ininya. Enggak, rada enggak enak gitu kamu kalau lihat. Apalagi siang gitu ya. Siang kenapa? Iya, buram gitu sih kalau lihatnya. Siang sakit tuh caang Iya, buram. tapi kan mata aingnya. Oh, Mun puting cekas. Atau lebih parah. Masih rada samar-samar gitu. Tuh, Gitu. kan? Heeh. Malam sama siang, malam sama siang terangan siang. Ya siang terang. Iya. Siang Malam gelap. gelap. Bener. Penglihatan buram. Heeh. Mun puting. Ya ya samar-samar gitu. amun siang buram, ya bingung ya. Siang buram, malam samar-samar. Iya bener. Yang masih mending sama-sama berarti kan? Iya daripada buram. Sila kalong. Si cekas nanti puting. Sugan aing jelema. Amit ada anjing. Ya duit mah jelasnya. Ya dia tuh jelas. Dia, yo yang bikin bisa jelas untuk tidak melihat buram itu di saat pergi ke tempat-tempat disco. Oh gitu. Ya, beer house kayak gitu baru dia nggak akan buram. Oh gitu. Aneh kan? Jelas. Jelas Aneh. Mas. Nggak kepikiran. Enggak kepikiran. Aneh pokoknya di saat dia minum gitu kobam jelas ya. Oh gitu. Si Bisa. nya si papi ujablay. Anjir. Mana boga kerasa naon? Kalau orang tadi kerasanya itu ntar dari Mario Masih masih jomblo. masih jomblo juga. Sama si Tebuka duit. kerasa mana? Kesah pisana. Nah, Emang mana lamun sapope tebuka duit emang terasa gitu. da aing mah geus unggal poe teh boga duit. Jadinya tidak merasa resah. Sudah terbiasa. Mun jajan di luar tak isi beak bensin. Semua duit aku mah. Ya kalau untuk bensin mah ada. Da kalau untuk jajan enggak. Sengaja enggak sebulan sekali udah nyetok snack. Jadi emang orang nggak tipikal jajan di luar. Oh. Kalau Dibekalin rokok, gitu. iya kalau rokok mah harus ada. Penting rokok ada. Kayak gitu. Terus mana yang nanya naon deui? Namanya masih jomblo, paling ditanya balik. Hah? Iya pengen nyari yang benar aja lah sekarang mah. Aku masih bener teh. Iya calon istrinya gitu. Ya, yo yang bener teh maksudnya gimana ya? Iya maksudnya yang bisa diajak Naon? apa sih? Ini diajak tidur. Diajak tidur. Dia bisa diajak berumah tangga lah dan nerima aing apa adanya gitu. Ini bisa deh ke rumah tangga. Daing mana lah. Lain.
Ya maksud banyak aja orang laki aja. Akhirnya dia Mancing, mengaku. mancing. Akhirnya dia Nah, mengaku. ngaku salah ngomong meureun. Kalau Akhirnya ucap. dia mengaku aing mah lain laki cenah. Selalu benar. Hah? Ucapan pertama itu selalu benar. Ah enggak juga. Jadi mana mencari kriterianya seperti apa sih? Yang baik aja lah soalnya. Baiknya loba. Iya baik ke orang, baik ke keluarga orang. Udah. Punya soleh. Ya bisa dikondisikan. Bisa disesuaikan. Nah, Eta keren banget tuh. Senangnya Papi itu gitu tak. Ngesek berteman dengan dia tuh. yakin. Yakin. Karena cuman terkadang Terkadang mana itu mengeluarkan pemikiran yang aneh gitu. Dia pernah ngomong ke orang. Aing paling embung make pomade. Mun orang mana hanya soalnya naon lancik orang teh. Kan dia bilang gini, orang paling embung make pomade. Orang gini, emang kunaon? Heeh, mun kana beungeut teh hinyai. Paham teu yo? Kan pomade kan dipakainya di rambut. Dia ngomong heeh mun kana beungeut hinyai berarti kan aing akan sih make pomade Jadi rambut. pasti nu beungeut ditamaskeun. maksud orang teh nah kieu maksud orang teh kan orang kan pakai di rambut. Kan orang sok keringatan wae, otomatis kan Mana masuk pomade naon mana Lo pake? bikin momennya cheesecake. Pancok aja. Jadi kalau itu sok ngecerkeun. berminyak itu geuleuh gitu. Makanya eta Mau. yang bikin orang mau berteman dengan dia tuh itu salah satunya dia punya karya yang dimana orang lain nggak mau melakukan itu gitu, pomade banget gitu. Ya statement aing mau make pomade kalau banget hinyai cenah nyanyi lah teu kapikiran udah kurang wae teu kapikiran gitu. Bisa senang karena kamu satu-satunya teman saya yang mau dipotong rambutnya seperti jamur. Enggak sekarang mah udah jadi itu tumbuh. Bener tuh. Tapi kalau gini bagus, nggak usah pakai pomade. Iya sih. Makanya dibentuknya, ya udah bagus, udah cocok gitu sama. Oh gitu. Jadi gini aja terus. Dia sama anak sampai sekarang masih tetap anak. Dia masih anak-anak. Oh gitu. Urang mah geus boga budak. Ya ini mah budak ini tapi kayaknya kayak budak ini. Gak usah didengerin. Hok atuh ya sekarang dari Mario. Apa Lu tuh? hok rasa apa? Perasaan apa? Dari Ronald atau Ronald? Udah Dari- tadi nanya orang sama- mah nanyain masalah yang Edit. ya masalah kenapa sih banyak nanya orang terus yang yang lagi masih BAP. susah. Nyanyi. Aing nanya-nanya wae juga nge-BAP jawab mah. Ngari ya cu anjing. Astagfirullahaladzim ya Allah. Minum aja dulu biar nggak kering, ngerokok aja dulu. Jadi kalau ada orang nih Pak yang mau bikin billboard nanti ke mana Pak? Ke saya lah. Ya apa gitu hubungin. Oh, iya. Nanti Nanti- dia punya IG atau website atau apa gitu Pak. Kontaknya bisa kita nggak apa-apanya kalau kontaknya dicantumin di deskripsi link kita. Nggak apa-apa, nanti di ini aja ya, dicantumin aja kalau mau bikin. Harga bagus lah, harga cincai. Kalau billboard segede Papi kira-kira berapa harganya? Oh yang gini mah tuh, Itu kata. Tenang aja, bebas ya. Ini dia bukan billboard, mul-mul. Ah, Bambu lagi. tenang naon tenang. Tinggal ikan. Oh enggak. Enggak, kurang mau dibelaan tapi ini si Papi biar Sampai kontak. terus. Terus. Dia mah udah sabar orangnya. Heeh. Senangnya Sabar. Kalau sabar tuh nggak terbatas. Toleransi ya, terbatas. Terus. boleh diangkat. Mana mancing-mancing. Jadi toleransi. Toleransi. Soalnya panjang nih, masalahnya kan masih banyak orang yang salah mengartikan toleransi oke yo. Kayak apa tuh? Ya kan seharusnya ya setahu orang gitu ya, bertoleransi itu adalah di saat hakmu ingin dipergunakan untuk orang lain gitu. Istilahnya kayaknya kalau salah koreksi gitu. Istilahnya kayak gini kalau toleransi menurut orang ya.
Katedral sama Istiqlal kan deketan tuh di Jakarta. Nah, di saat sholat Id orang-orang gereja kan ada yang kebaktian jam 6, tetapi mereka memberikan kesempatan untuk tempatnya dipakai dulu, dalam artian untuk tempat parkiran atau tempat untuk menyimpan ya kendaraan seperti itu. Bahkan mereka bertoleransi untuk memundurkan waktunya demi menghargai sesama manusianya, bilangnya seperti itu. Itu sih kalau menurut orang ya, toleransi itu gitu kan, bukan dalam artian ya itu salah satu contoh ya, toleransi. menurut orang gitu. Kalau menurut lu? Ya itu ya begitu, itu salah satu contoh toleransi. Bisa juga apa namanya, ya hal kecil lah kalau misalnya karena gini, toleransi itu sebetulnya kalau menurut saya udah sedikit agak memudarnya karena keegoisan. Jadi kalau misalnya kita ambil satu contoh di apa namanya, fasilitas umum, kendaraan umum lah. Kalau misalnya kayak di bus, kita harus mendahului. Kita tahu, sebetulnya semua orang tahu siapa yang harus didahulukan. Misalnya orang tua, wanita hamil, segala macam. Salah satu contoh toleransi itu adalah ya dia bisa memberikan hak buat mereka. Ada sekarang bahkan banyak yang memang dia pura-pura bego aja gitu, maksudnya dia nggak sih teh penyakitan, dia ketinggalan dari gerak-geriknya. Nah, tetap ada orangnya yang diuk misalnya kan gitu. Ya itu balik lagi, dia tidak bisa memberikan haknya kepada yang ini, walaupun memang tidak ada aturan sebetulnya. Tapi kan ya, nah ngaranna orang kan budayanya kan memang toleransinya tinggi ya dari dulu. Kalau toleransi nggak tinggi nggak akan mungkin lah, contohnya nggak akan mungkin ada jadi banyak agama Indonesia yang memang ya udah lu bisa jalan masing-masing gitu. Cuman punten disangga yo gini, kalau masalah untuk ini mah pendapatnya. Kalau yang kayak di tempat tadi kendaraan umum gitu, ada wanita hamil, ada orang tua gitu, terus kita tidak memberikan tempat duduk, terkadang ada yang pura-pura gitu. Kan terkadang banyak orang yang mengatasnamakan free will-nya. Aing kan boga kendak bebas. Betul. Kumaha urang gitu. Aing rek mere, aing rek henteu, bodo amat gitu. Karena nggak ada aturan yang tadi saya bilang. Iya. Nggak ada aturan. Iya kan aturan. Oh iya, kalau berbicara harus masalah aturan, kan si aturan itu tidak tertulis. Iya, memang nggak ada aturannya. Tapi ya jadi barometernya, berarti barometernya ya bahwa kita harus memandang manusia layaknya manusia seperti itu kan. Memanusiakan manusia. Oh iya paham, I see gitu. Tapi di tempat kendaraan umum dia nggak usah ini paling yang apa, yang mau nanya kan mau duduk kan biasanya kayak gitu ya. Kalau dia mah enggak, dia udah dilamun. Ini tuh dia gitu. Pada dilamun kok abi jomblo. Kayak sama aku mau cara nanya. Tahu dia punya harta sabaraha miliarnya. Udah sarwa kayak rasa nama tuh gitu kene. Pulan. Ayo pun keren ulanyet, enak gitu pun. Ayo pengker ayo lanyet ya. Ya ini menyakit itu maksudnya. Iya ini menyakit itu. Ya. Nah ini gini ya uniknya si Papi tuh gitu. Dia pasti akan memikirkan gitu. Nya kenapa? Nah, mana gue nggak bayangin. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Justru ya namanya jodoh kan kita nggak tahu. Iya itu makanya uniknya dia tuh itu di saat kita kasih masukan dia akan memikirkan. Dia misalnya punya mantan yang emang wangi gitu ya. Kalau sama nenek-nenek agak bau sabun ya apa? Ya. Harus dibiasakan. Mantan berapa? Aduh, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung deh karena belum ada. Mana? Lu sehari-hari ngapain sekarang? Lihat orang baru nih ketemu pengen apa gitu, apa gitu kan. Motif ini kan ngeiniin seorang Mario sebagai narasumber itu kan dia bisa bekerja istilahnya dua ruang lingkup dia sebagai bekerja ke orang sama bekerja sendiri. Lu mau nanya apa kayak gitu? Panik di saat disuruh bertanya dia gini. Iya jadi syarat mau gitu. ngedeketin cewek, mau ngedeketin cowok. Ya beda lagi itu pasti. Nah, mana ngedeketan awewe kumaha?
carana Orang curigana lebih wani ka awewe. iya wani kumaha Sieun. gimana Nah, caranya kalau ngedeketin cewek iya kenalan kumaha. gimana ya lu pertama ibaratin aja wewe Iya kenalan. gimana kan Alan Nengok hai api jablay. Enggak gitu oke buat. Ya kumaha. Lagi ngebahas orang. ya enggak lu dulu Enggak, dari enggak. tadi kita Enggak, udah keresahan Enggak, udah. mana gitu kok Kita gitu sih fokus ya, kamu kita fokus ya. ya kan bukan acara TV Dibahas deh ya.